tentang ini, tentang diplomasi dengan Kuwait nih. Kalau nggak salah, kita mulai hubungan bilateral itu tahun 1968 ya. Betul. 51 tahun, lebih ya. 52. Jadi Indonesia ini sudah menjalin kerjasama di bidang ekonomi, investasi, perdagangan ekspor komoditi Indonesia, kopi, dan lain-lain. Kalau nggak salah, 2019 itu udah ada pertemuan joint ministerial ya, Commission. Betul. Iya, dan Ibu Menteri juga pernah ke sini. Bagaimana itu kelanjutannya Pak Dubes? Terlanjut. Baik. Dan Kalau bicara hubungan Indonesia dan Kuwait, tadi 52 tahun ya tepatnya. ya, Artinya sejak hari pertama Kuwait berdiri, hari itu pula kita memiliki hubungan baik dengan Kuwait. Ya. Nah, secara fisik memang kehadiran Kedutaan Besar Indonesia waktu itu tidak langsung 52 tahun yang lalu. Ini memerlukan satu proses, masih dirangkap oleh Kedutaan Besar kita di Baghdad. Ya, kemudian beberapa tahun kemudian kita membuka perwakilan secara fisik ada di Kuwait dan merangkap Bahrain waktu itu ya. 6 tahun yang lalu pemerintah Indonesia membuka Kedutaan Besar Indonesia di Manama, Bahrain. Oleh karena itu lepas berdiri sendiri dan KBRI Kuwait hanya memiliki wilayah kerja Kuwait, negara Kuwait. Hubungan sangat erat, banyak faktor yang mempersatukan kita lebih daripada menjauhkan kita. Pertama, faktor sejarah tentunya ya. Bagaimana Konferensi Bandung juga mempengaruhi kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Lalu kemudian hubungan kita sebagai sesama negara Islam ya. Lalu kita dulu sama-sama anggota negara eksportir minyak ya. Kemudian tahun lalu bahkan lebih dekat karena Indonesia dan Kuwait sama-sama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan ya. Karena selalu di PBB itu urutan duduk ditentukan berdasarkan alfabet ya. Jadi urutan abjad, Indonesia dan Kuwait selalu duduk bersamaan ya. Oleh karena itu memang ini satu hal yang sangat menguntungkan terutama buat saya pribadi karena hubungan antara kedua Menteri Luar Negeri Ibu Retno maupun Sheikh Sabah menjadi hubungan yang sangat personal ya karena mereka selalu duduk sebelahan dan alhamdulillah 3 bulan sesudah saya datang ke Kuwait, Ibu Menteri Luar Negeri datang pula ke Kuwait untuk memulai ya. Bukan berarti hubungan sebelumnya tidak dimulai, tapi memulai secara formal mekanisme pertemuan antara dua Menteri Luar Negeri ya. Ini pending cukup lama karena sulit sekali menemukan waktu yang bisa disepakati untuk kedua Menlu. Alhamdulillah persis 1 dan 2 September ya. Jadi bentar lagi mau ulang tahun tuh ya. Bu Menlu dan Menlu Kuwait bertemu. Lebih dari itu ada 4 perjanjian yang ditandatangani di bidang minyak, kerjasama oil and gas, kemudian di bidang pendidikan diplomatik, kemudian pembebasan visa untuk saat ini untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas. Sementara untuk pemegang paspor biasa sudah kita ajukan ke pemerintah Kuwait permintaan untuk dipertimbangkan agar pemegang paspor Indonesia bisa diberikan fasilitas visa on arrival ya. Lalu yang terakhir kerjasama di bidang riset dan pendidikan tinggi. Tugas kita adalah menjamin bahwa semua perjanjian tadi tidak numpuk di meja ya. Tidak selesai aja, selesai. Jadi sudah ada beberapa langkah Kang ya yang sudah kita laksanakan, sudah ada beberapa pertemuan juga kita laksanakan, sampai akhirnya memang kemudian pandemi ini sementara waktu menghentikan kegiatan fisik ya, kegiatan pertemuan fisik. Tapi tidak ada halangan, secara virtual kita melalui Zoom meeting, juga telah melakukan beberapa kali pertemuan koordinasi.
kita sepakati untuk membentuk komisi perdagangan antara kedua negara. Kita sepakati pula untuk melakukan perundingan lagi di bidang penanaman modal asing ya, di kedua sisi. Saya juga senang sampai hari ini sudah ada sekitar 7 BUMN kita sudah akan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan proyek-proyek pembangunan di Kuwait. Di sisi lain, Kuwait juga dalam proses untuk mengembangkan investasinya di Indonesia ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik tentunya ya. Ada tantangan di sana sini, satu hal yang wajar ya. Tapi saya optimis bahwa kerjasama ini akan jauh lebih erat di masa-masa yang akan datang ya. Nah, dalam konteks hubungan antar manusia juga saya tertantang untuk mengundang sebanyak mungkin turis-turis dari Kuwait. Dalam 2 tahun terakhir, alhamdulillah terjadi peningkatan ya, jumlah turis Kuwait ke Indonesia. Tapi karena pandemi ya apa boleh buat ya. Semua negara mengalami tantangan yang sama. Sektor pariwisata termasuk sektor yang paling terpukul tentunya ya. Sektor penerbangan juga. Ya ini kita hadapi bersama, menjadi tantangan buat seluruh negara di dunia, tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak optimis dan alasan untuk menyerah ya. Banyak hal lain Kang ya, nanti kita bahas kalau ada pengalaman lagi. Saya ini juga Pak, maksudnya saya ada pasien katanya lihat iklan tentang pariwisata di Indonesia. Itu kayaknya Pak Dubes yang itu ya, program Pak Dubes itu. Jadi udah sampai ke ini masyarakat Kuwait ini. Jadi pasien saya itu menanyakan, wah katanya halwa ini pariwisata di mana di Indonesia. Kamu lihat dari mana? Itu dari TV ini, TV nasional ya, TV Kuwait. Wah ini kerjaan Pak Dubes ini kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Jadi ya alhamdulillah sudah 3 kali ya. 3 kali kita mendapatkan tempat khusus ya, program khusus yang pertama sekali bahkan selama 30 hari ya. Jadi saya undang 5 orang wartawan Kuwait berkunjung ke Jawa Barat, ke DKI, kemudian kita undang ke tempat-tempat yang kalau Bali mungkin sudah dikenal. Sudah biasa ya. Saya ajak mereka ke Puncak. Puncak ya Pak, mereka ke Garut, sukanya. Kemudian ke Gunung Papandayan ya. Papandayan. Malabar dan sebagainya, lalu Sukabumi ya. Kita cobalah beri gambaran lain bahwa Indonesia bukan hanya Bali ya. Yang pertama, lalu yang kedua juga secara khusus ada program di Kuwait TV 2 itu mengenai negara-negara tertentu ya. Saya diberi kesempatan wawancara eksklusif yang cukup lama ya, dan ditayangkan secara baik ya, penanganan dikelola dengan baik ya, gambarnya secara profesional ya. Dan yang terakhir 2 minggu lalu itu beberapa kali ditayangkan di TV Kuwait ya. Jadi yang kunjungan pertama itu bahkan mereka buat kayak mini seri ya, dalam 30 seri, sehingga saya senang sekali. Paling enggak dalam sehari itu orang Kuwait melihat 15 menit ada Indonesia betul. TV mereka. Oleh karena itu ya alhamdulillah bisa lebih dikenal. Dan yang juga terobosan kalau boleh dibilang di wilayah sini belum pernah ada, saya pasang iklan di bus Kang ya. Iklan-iklan pariwisata di dalam bis, ada 20 bis selama 2 bulan itu berkeliling ya bis kota ya. Bis kota kan tiap hari bergerak. Untungnya sebelum lockdown, sehingga mereka bisa bergerak dan di situ juga banyak dikenal Indonesia, potensi wisata Indonesia. Pada saat peluncurannya pun saya undang beberapa wartawan Kuwait dan mendapatkan